Hai, saya Yanto. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Anda sedang menyaksikan program KMJ, Kisah Manusia-Manusia Jahat. Beberapa menit ke depan saya akan menceritakan mengenai kekejaman manusia yang pernah terekam dalam sejarah. Selamat menyaksikan. Richard William Hackle adalah seorang pemuda dari Inggris yang dikenal sebagai pedofil terburuk dalam sejarah kriminal Inggris. Sewaktu remaja, Richard dikenal oleh kawan-kawannya sebagai pribadi yang sedikit pendiam, namun masih dianggap normal layaknya remaja lainnya. Richard adalah pribadi yang aktif di komunitas gereja Baptis Ashford. Jemaat gereja mengenalnya sebagai sosok yang pendiam. Ia juga adalah seorang jemaat gereja di London, yang mana ia aktif di sana hingga penangkapannya pada Desember 2014. Pada umur 16 tahun, Richard juga pernah berkunjung melakukan pelayanan ke sekolah-sekolah di negara Namibia, Afrika. Setelah lulus dari sekolah, Richard mengisi jeda waktunya dengan bepergian ke Malaysia dari tahun 2005 hingga 2006. Ia bolak-balik Malaysia dan Inggris hingga akhirnya pindah ke Malaysia pada tahun 2010. Di Malaysia, Richard berprofesi sebagai fotografer freelance. Dia juga tercatat sebagai mahasiswa di Kuala Lumpur Metropolitan University College di jurusan Informasi Teknologi. Namun, dia tidak menamatkannya. Pada tanggal 19 Desember 2014, Richard ditahan di Bandara Gatwick, Inggris, dan diinterogasi mengenai tindak kejahatan pedofilia. Polisi Inggris mendapatkan informasi kejahatan Richard dari kepolisian Australia yang mengetahui kejahatan Richard dari forum pedofil di deep web internet. Namun, Richard menolak untuk mengaku dan bilang bahwa ia hanya ingin pulang ke rumah orang tuanya dahulu untuk merayakan Natal. Dan dia pun menyerahkan laptopnya sebagai jaminan untuk disita pihak kepolisian. Penahanan Richard pun ditangguhkan, karena Richard juga tidak pernah memiliki catatan kejahatan sebelumnya. Besok harinya, dalam keadaan mabuk, Richard mengaku pada ibunya tentang kejahatannya itu, bahwa ia telah memperkosa ratusan anak berusia 6 bulan hingga 13 tahun. Ia memvideokan dan memotret kebejatannya itu dan membagikannya di forum-forum pedofilia di internet. Orang tua Richard marah besar dan menyerahkan Richard kepada kepolisian. Kepolisian Inggris menahan Richard. Dan pada Juni 2016, Richard pun disidang dan diadili dengan 91 tuntutan kejahatan dengan hukuman seumur hidup atau minimal 25 tahun penjara. Dakwaan ini mencakup pemerkosaan anak dan pornografi anak. Antara tahun 2006, Richard mengaku pernah menculik sepasang kakak adik berjenis kelamin wanita yang masih berusia 4 dan 6 tahun di Kamboja. Di India, dia juga mengaku berhasil membujuk seorang pastor untuk mengundangnya ke sebuah panti asuhan agar dia bisa bertemu dan mendokumentasikan anak-anak kecil di panti asuhan tersebut, sehingga dia pun leluasa untuk mencabuli mereka. Diketahui pula Richard kerap menyombongkan dirinya di forum pedofil internet bahwa dia sedang membuat buku panduan untuk para pedofil agar mereka bisa leluasa mencabuli anak-anak di negara miskin di Asia Tenggara. Richard mengecap negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara adalah negara yang miskin, sehingga mudah untuk mencabuli anak-anak di negara tersebut. Dia juga pernah menuliskan kalimat seperti, "Aku baru saja mendapatkan gadis berusia 3 tahun yang sangat setia kepadaku, seperti seekor anjing. Dan orang-orang lain pun sepertinya tidak ada yang peduli dengan kejahatanku padanya." Sungguh kejam apa yang dilakukan Richard. Modus yang dipakai Richard untuk melancarkan aksinya ialah dengan menyamar sebagai guru bahasa Inggris atau fotografer freelance. Dia menampakkan image dermawan di komunitas Kristen miskin di Kuala Lumpur. Beberapa dari 23 anak yang diidentifikasi dalam dakwaan Richard ternyata sudah dilecehkan selama bertahun-tahun. Korban-korbannya meliputi anak laki-laki dan perempuan. Aksi bejatnya itu bahkan sudah ia lakukan sejak ia masih berusia 19 tahun, waktu ia masih baru saja lulus sekolah dan bepergian ke Asia Tenggara. Dia juga mengaku bahwa pada tahun 2013, ia pernah mencabuli 4 gadis kecil pada sebuah keluarga sekaligus. Dan Richard menyombongkan diri bahwa keluarga itu tidak berdaya untuk menghentikan kebejatan Richard. Richard memiliki fantasi bahwa ia akan menikahi salah satu korbannya dan memiliki anak dengannya. Lalu ia akan membeli sebuah lahan dan mengumpulkan ratusan anak kecil yang akan menjadi budak seksnya, di mana dia menjadi raja bagi anak-anak tersebut. Sungguh gila fantasi Richard.
Penyidik kepolisian telah mengumpulkan data sebanyak 29 korban Richard di India dan Malaysia. Dan mereka mendapati total ada 20.000 foto dan video kejahatan Richard. Namun, penyidik percaya bahwa ada 200 korban Richard yang tersebar di berbagai negara di Asia Tenggara. Selain itu, penyidik juga menemukan ribuan file foto dan video lainnya. Namun, file-file tersebut terkunci dan Richard tidak pernah mau untuk memberitahukan kunci password file-file tersebut sekalipun bila ajal menjemputnya. Sehingga ribuan file tersebut masih menjadi misteri hingga sekarang. Richard William Hackle berusia 30 tahun ketika dia dipenjara. Dalam persidangan, pengacara Richard menyampaikan pesan Richard bahwa ia sangat menyesal dengan perbuatannya. Dan ia mengakui bahwa ia memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah dengan wanita. Ia pun menyatakan jika ia mengalami depresi saat remaja, namun semua itu tidak pantas untuk dijadikan alasan atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. Kasus Richard menjadi kasus yang sangat menggemparkan di negara Malaysia pada waktu itu. Perdana Menteri Malaysia pada saat itu, Najib Razak, membentuk tim khusus untuk menangani kasus Richard ini. Malaysia menganggap bahwa hukuman minimal 25 tahun yang dijatuhkan pada Richard sangatlah ringan bila dibandingkan dengan kejahatannya. Richard William Hackle akhirnya dipenjara di penjara Fulton, Inggris. Ia dipenjara di sebuah fasilitas dengan penjagaan yang ketat. Ia dikumpulkan dengan narapidana lainnya yang juga memiliki kasus kriminal yang berat. 3 tahun setelah masuknya Richard ke dalam penjara ini, tersiar kabar bahwa Richard ditemukan tewas bersimbah darah. Dalam keadaan tangan dan kakinya yang terikat, lehernya tercekik dan terlilit kabel. Sebuah pulpen tertancap di hidung hingga menembus ke otaknya. Didapati pula sejumlah peralatan dapur yang telah ditancapkan ke dalam anus Richard. Richard tewas di dalam penjara tersebut pada usia 33 tahun. Diketahui bahwa pembunuh Richard adalah seorang napi yang sekamar dengannya yang bernama Paul Fitzgerald. Paul Fitzgerald sendiri adalah seorang napi dengan catatan kejahatan serangan seksual. Paul Fitzgerald juga diketahui telah diperiksa oleh psikiater. Dia diduga memiliki gangguan jiwa yang berbahaya. Paul Fitzgerald sendiri juga mengatakan dalam persidangannya bahwa ia berencana untuk memasak beberapa bagian tubuh Richard dan memakannya. Namun dia juga berdalih bahwa penyiksaannya dan pembunuhannya pada Richard didasarkan pada simpati terhadap para korban asusila Richard. Paul Fitzgerald pun dihukum seumur hidup atas pembunuhan Richard tersebut. Begitulah akhir tragis perjalanan hidup seorang pedofil terburuk sepanjang sejarah di Inggris dan juga mungkin yang terburuk di Malaysia. Richard William Hackle tewas mengenaskan di dalam penjara oleh teman satu selnya sendiri. Richard tewas dengan meninggalkan ribuan misteri lainnya yang tersimpan rapat terkunci di dalam laptopnya hingga selama-lamanya. Sekian kisah manusia jahat hari ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa dipetik dari kisah ini. Semoga kita semua selalu sehat dan selamat menjalani kehidupan dimanapun kita berada. Selalu berhati-hatilah. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah berikutnya.